Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dari kelas pagi B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang timer dan counter pada PLC. Yang pertama, timer. PLC timer adalah jenis instruksi logika dalam PLC yang digunakan untuk mengatur waktu delay pada output. Instruksi timer pada PLC memungkinkan Anda untuk menunda output dari program selama periode waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Ada beberapa jenis instruksi timer yang tersedia pada PLC, termasuk timer on delay atau timer on, timer off delay atau timer off, dan retentive timer atau RTO. Masing-masing jenis instruksi timer memiliki pengaturan waktu yang berbeda dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi industri untuk mengatur waktu delay pada output PLC. Kemudian instruksi pada PLC. Instruksi timer pada PLC berfungsi seperti stopwatch, di mana waktu dapat ditetapkan untuk mengatur kapan output harus aktif atau non-aktif. Ini memungkinkan kontrol yang lebih baik atas perangkat yang terhubung ke PLC dan dapat digunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat atau sistem pada waktu yang tepat. Kemudian jenis-jenis timer pada PLC, yang pertama ada timer on delay, yang kedua timer off delay, yang ketiga retentive on atau off timer. Kemudian yang kedua ada counter. Counter pada PLC adalah jenis instruksi logika dalam PLC yang digunakan untuk menghitung kejadian atau jumlah input yang masuk ke dalam sistem PLC. Instruksi counter pada PLC memungkinkan Anda untuk menghitung jumlah peristiwa atau input dan memungkinkan Anda untuk mengambil tindakan berdasarkan nilai hitungan yang telah dicapai. Instruksi counter PLC terdiri dari beberapa jenis, termasuk counter up atau CTU dan counter down atau CTD. Instruksi CTU digunakan untuk menghitung jumlah peristiwa yang terjadi pada input yang terhubung ke PLC. Sedangkan instruksi CDT digunakan untuk menghitung jumlah peristiwa yang terjadi pada input yang terhubung ke PLC dan mengurangi nilai hitungan sesuai jumlah yang ditentukan. Kemudian instruksi counter pada PLC. Instruksi counter pada PLC sering digunakan dalam industri untuk menghitung jumlah benda yang diproduksi dalam suatu proses, menghitung jumlah penggunaan suatu bahan baku dalam suatu proses produk, menghitung jumlah putaran mesin, dan sebagainya. Instruksi counter juga dapat digunakan untuk mengendalikan output berdasarkan jumlah hitungan yang telah dicapai, seperti menghentikan mesin jika jumlah benda yang dapat diproduksi telah mencapai target produksi yang ditetapkan. Kemudian jenis-jenis counter pada PLC, yang pertama ada instruksi counter up, kemudian yang kedua instruksi counter down, yang ketiga instruksi counter up down. Kemudian perbedaan antara timer dan counter PLC. Keduanya memiliki fungsi instruksi pemrograman yang sama dan mengontrol dan mengoperasikan perangkat. Tetapi perbedaan utama di antara keduanya adalah, yang pertama, counter menghitung pulsa digital sekuensial dalam bentuk biner. Yang kedua, timer menghitung dan mengontrol operasi berdasarkan interval waktu. Timer dan counter PLC dapat digunakan sebagai instruksi pemrograman ladder diagram. Oke, baik. Langsung saja ke simulasinya. Dan di sini saya akan menjelaskan simulasi yang timer on. Jika dikasih true, maka timer akan menghitung waktu yang telah ditentukan dan maka lampu akan menyala. Dan prinsip kerja dari timer on tersebut, jika ditekan tombol maka timer akan menghitung waktu yang telah ditentukan dan lampu akan menyala.
Baiklah. Yang kedua, saya akan menjelaskan pada bagian timer off. Jika tombol dikasih nilai true, maka lampu akan hidup. Jika sini saya kasih nilai false, maka timer akan menghitung mundur, akan menghitung waktu yang telah ditentukan, dan lampu akan mati. Oke, di sini langsung saya akan menjelaskan pada counter up. Jika dikasih nilai true pada tombol, maka CV-nya akan berubah menjadi 1 dikarenakan prinsip kerja dari timer up di sini yaitu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Maka di sini saya akan memberikan nilai falsenya, memberikan true 2 kali dikarenakan nilai falsenya yaitu 2. Baiklah, di sini saya akan kasih false, kemudian debug force false, dan di sini saya akan memberikan nilai true. Kemudian lampu akan menyala karena prinsip kerjanya dari counter up tersebut yaitu dari counter up tersebut, jika tombol diberi true, maka nilai false akan berubah dikarenakan prinsip kerja ialah dari nilai terkecil sampai ke besar. Kemudian kita langsung saja masukin simulasinya, matikan programnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian counter down. Untuk counter down di sini terlebih dahulu lampunya menyala. Untuk mematikan lampunya kita memberi nilai true. Kemudian false lagi. True. Kemudian lampu akan mati. Untuk prinsip kerja dari counter down, jika tombol diberi nilai true, maka nilai false akan berubah dikarenakan prinsip kerjanya ialah dari yang terbesar sampai yang terkecil. Baiklah, sampai di sini presentasi dari saya. Terima kasih.